Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nah, ini ada berita yang sangat membagongkan. Dilansir dari lamannya Tempo, mahasiswa hingga aktivis gelar demo Indonesia Gelap Jilid 2 siang ini di Jogja. Mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Jogja memanggil menggelar demonstrasi Indonesia Gelap Jilid 2 bertema meruat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Yogyakarta Selasa siang 11 Maret 2025. Di tengah gencarnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto membongkar kasus-kasus korupsi dan menangkap para koruptor, ini muncul demo Indonesia Gelap Jilid 2 ya. Ini sangat-sangat membagongkan ya. Kenapa tidak berdemo soal pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset para koruptor ya. Ini kan muncul pertanyaan, siapa sih di balik para pendemo-pendemo ini ya. Nah, ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Dan selanjutnya ada juga video yang mana dosen UNR ya menjalani sidang pidana karena menyuruh mahasiswa untuk berdemo. Tanpa berlama-lama, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ya. Dosen BEM UNR juga menjalani sidang pidana karena menyuruh mahasiswa untuk berdemo. Wow. Mulai melihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Seluruh komponen yang pernah atau semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja. Kami menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini serampangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa perhitungan matang. Kebijakan diterapkan tanpa perhitungan matang kemudian dicabut ketika mendapatkan protes seolah kemudian pemerintah menjadi pahlawan. Tidak hanya berbicara mengenai satu isu. Indonesia Gelap adalah akumulasi dari rangkaian kebijakan serampangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Lagi-lagi diganggu, gak dikasih nafas. Setiap ada upaya buat maju, selalu aja ada yang bikin ribut. Negara ini kayak sengaja dikacauin, seolah-olah ada tangan-tangan yang ngatur biar kita nggak pernah kena. Nah, sekarang katanya bakal muncul lagi nih, demo Indonesia Gelap, tapi yang ini jilid 2-nya. Yang diadu domba siapa? Kita. Yang tepuk tangan siapa? Mereka. Gila sih, pemerintahan Prabowo Gibran kayak nggak boleh kerja tenang, diganggu terus. Seolah-olah mereka gagal dan nggak becus mimpin negara ini. Padahal faktanya, Pak Prabowo dan timnya lagi fokus berbenah. Satu persatu masalah diberesin. Salah satunya di prioritas, pemberantasan korupsi. Dan hasilnya udah mulai kelihatan, beberapa kasus gede mulai kebongkar. Tapi anehnya, pas pemerintah serius nindak koruptor, malah ada yang demo. Heran nggak sih? Dan belakangan juga rame narasi kalau pemerintahan Prabowo mau digulingkan. Nah, pola mainnya mulai kelihatan nih. Karena nyerang langsung jelas nggak mungkin, jadi ya strateginya bikin rakyat ribut dulu. Demo-demo dipanasin, isu diembus kencang, biar suasana makin chaos. Begitu rame, tinggal dipetik hasilnya. Padahal justru sekarang ini langkah-langkah besar lagi dijalankan. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka panik? Apa karena kepentingan kotor mereka mulai terancam? Makanya mereka bikin drama. Mereka buat suasana mencekam, biar rakyat takut, biar rakyat marah. Sekarang tinggal satu pertanyaan, siapa dalang dibalik kekacauan ini? Bagaimana menurutmu? Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini, para mahasiswa tuntutannya bergeser. Dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo, sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke. Melengsarkan presiden dan wakil presiden ya. Disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lu malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor.
ngebelain dan mendukung para koruptor demo-demo mereka ini ya. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Soalnya yang gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media, awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Coba deh lihat video ini, nanti akan saya tanggapi nih videonya si Rocky Gerung ya. Mulai melihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Seluruh komponen yang pernah atau semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja. Oke, saya akan menanggapi ya apa yang dikatakan Rocky Gerung tadi ya. Ini justru sebetulnya ini akan memperkeruh ya sebenarnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini. Jadi gini loh, Rocky Gerung bilang ya variabel yang akan terjadi seperti reformasi jilid 2 ya tahun 98 itu udah ada sinyalirnya, tanda-tandanya, variabelnya apa aja. Gitu ya, dibilang ada variabelnya mengenai dosa-dosa Pak Jokowi lah yang selama ini ada menjadi beban Pak Prabowo. Ya, gini loh, demen amat sih kalau negara ini kita chaos. Gini, saya mau kasih pelajaran sama masyarakat. Ya, jadi tahun 98 ya memang terjadi reformasi, tetapi variabel yang dikatakan Rocky Gerung itu salah. Mau tahu nih, yang namanya variabel terjadi reformasi. Ya, itu yang pasti yang pertama, kondisi ekonomi kita sangat sulit. Oke. Yang kedua, ya, rupiah melemah drastis terhadap dolar. Ya, dulu ingat kenaikannya cukup drastis gitu. Ya. Dari 2.000 sampai ke 12.000. Nah, yang ketiga, variabel ketiga, adanya perpecahan di tubuh TNI. Ya, TNI mulai berbalik arah. Nah, kalau sekarang ya saya lihat variabel itu nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada yang dinamakan kita ini akan masuk ke babak reformasi jilid kedua. Nggak ada itu. Yang seperti 98. Tidak ada. Bahkan saya ngelihat variabel yang ketiga mengenai TNI sekarang menyatu, solid. Jadi jangan berharap. Harusnya begini. Ya, harusnya begini. Yang bikin gak stabil itu negara ya model-model kayak kalian yang selalu mengkritik tapi tidak membangun, provokasi stabil. Harusnya kan sekarang kita dukung dong. Kita tunggu pemerintahan yang baru belum berjalan 200 hari ini. Bener gak? Kita tunggu, kita dukung full apapun program. Kita lihat kalau memang nanti ternyata salah, ya baru kita lakukan push, kita lakukan kritik, kita lakukan aksi. Itu yang benar. Mahasiswa Senang sekali ya nampaknya orang-orang seperti RG itu ya. Indonesia ini gaduh. Suka sekali memprovokasi ya, membuat ketidakstabilan Indonesia. akan mengadakan demo jilid 2 Indonesia Gelap, dan tuntutannya kali ini adalah melengsarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalian itu mahasiswa yang disewa dan ditunggangi oleh partai politik tertentu. Kalian ini mahasiswa goblok, mahasiswa dungu. Lawang sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menangkap para koruptor kok malah mau kalian demo. Berarti kalian itu berdemo kan berarti membela koruptor. Mahasiswa kok gobloknya kayak gini ya sekarang ya. Kemarin kalian demo minta pemerintah untuk menangkap koruptor. Begitu pemerintah sudah menangkap koruptor, terus mau kalian demo, mau kalian lengserkan, Mahasiswa dungu.
dungu kalau ini udah dungu beneran nih, dan merembet ke luar negeri tuh. Katanya mahasiswa yang berada di luar negeri itu juga akan ikut-ikutan demo Indonesia Gelap Jilid 2. Pasti kalian tahu kan siapa ulah atau dalang di balik demo Indonesia Gelap Jilid 2 ini. Kayak kemarin tuh yang mau jeblosin Jokowi ke penjara pakai apa aja, dan pakai media asing juga. OSIS ARP dan OSIS ARP pun klarifikasi bahwa tidak menemukan bukti bahwa Jokowi itu korupsi. Lah sekarang mahasiswa dungu kok mau melengsarkan Prabowo Gibran. Harusnya yang kalian demokan itu segera sahkan undang-undang perampasan hak aset. Dungu, mahasiswa dungu. Negara Indonesia aja baik-baik saja kok kalian katakan Indonesia gelap. Kalau kalian itu demo, itu kalian itu malah mengganggu masyarakat Indonesia. Kalian blokir jalan, kalian bakar ban di tengah jalan, bikin keributan di sana sini. Lama-lama ya masyarakat mangkal kalau kayak gitu. Kalau kelakuan mahasiswa yang disetir oleh salah satu partai politik tertentu, mendingan HAM dibubarin aja itu. Buat apa ada HAM itu? Soalnya HAM itu malah melindungi para penjahat. Jadi para penjahat itu seenaknya sendiri karena ada perlindungan dari HAM. Contohnya seperti begal. Orang yang membela diri karena mau dibegal dan menyebabkan begal tersebut mati, yang dipenjara malah orang yang mau dibegal itu. Jadi menurut saya udah deh, HAM bubarin, nggak ada gunanya itu. Terus kita masyarakat Indonesia kita lawan, semua kita turun lawan mahasiswa-mahasiswa yang dungu itu, bikin rusuh aja di negara. Loh, kok itu tidak boleh dalam Islam. Indonesia terang benderang, ono sing gelap, yang gelap itu Anda sendiri. Lah bagaimana gini nih? Solusinya tobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, jaluk nang Gusti Allah, berseni awak kabeh. Itu solusi dari langit kan gitu kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kabeh, barokah teko langit mudun, barokah teko bumi muncul kabeh. Tapi mereka itu apa? Mendustakan. Itu Indonesia gelap itu solusi bumi. Karena intinya itu apa? Rebutan kekuasaan, geser-geseran tok. Kalau solusi langit enggak. Jadi wong iman harus selalu apa? Harus selalu optimis. Oleh apa? Pesimis. Tetap optimis, nggak oleh pesimis. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan mau kita ikut-ikutan terprovokasi ya. Bye.